Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan melakukan video tentang manga-manga apa saja yang baru terbit di Indonesia pada tahun 2021. Jadi saya akan memperlihatkan manga-manga apa saja yang terbit ya pada tahun 2021 ini di Indonesia. Dan nanti di akhir video saya akan memilih 5 manga yang saya rekomendasikan untuk pembaca Indonesia atau pembaca manga Indonesia ya. Jadi ini murni pilihan saya ya. Jadi ya kalian bisa suka bisa tidak, karena itu tergantung selera atau preferensi kalian lagi. Saya cuma merekomendasikan komik yang menurut saya bagus. Dan juga di antara komik-komik ini masih ada yang belum saya baca, jadi saya nggak bisa pilih semuanya ya. Saya cuma bakal rekomendasikan komik-komik yang udah saya baca aja kepada penonton channel ini. Jadi kalau kalian mungkin mau mulai mencoba atau tertarik ya, silakan dibaca rekomendasi saya. Kalau begitu nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Komik-komik baru ini saya urutkan berdasarkan abjad saja supaya gampang ya. Oke. Komik terbitan paling pertama adalah ini 100 Days Left volume 1. Ya, iya sih. Pokoknya semua ini volume 1 ya, atau bukan apa? Kalau bukan volume 1 rata-rata komik one shot. 100 Days One Life ini ceritanya seperti slice of life ya. Ini salah satu yang belum saya baca, jadi belum bisa komentar banyak. Dan untuk informasi ini udah tamat ya, cuma 4 volume, 1 of 4. Dan sekarang udah tamat, jadi kalau mau dibaca mungkin enak ya, langsung tamat, selesai, cuma sedikit volumenya. Selanjutnya A Man and His Cat. Ini juga semacam slice of life. Kalau Indonesia sejauh ini udah sampai 5 volume ya, masih ongoing. Ini saya udah baca dan lumayan menghibur sebagai cerita slice of life. Dan akan lebih menghibur lagi kalau misalnya kalian itu suka kucing ya. Karena ya ceritanya berpusat pada kucing ini. Oke. Selanjutnya Aktor Wannabe Endokun. Ini komedinya agak absurd ya. Bisa cocok sama orang, bisa nggak cocok juga, tergantung orangnya sih, bagaimana selera humornya. Kalau saya lumayan cocok sama humornya ini, jadi enjoy aja bacanya sih. Ini belum selesai saya baca, masih ada bekasnya, saya belum lanjut lagi. Ini cuma 2 volume langsung tamat ya. Jadi kalau mau dibeli gampang, langsung bisa tamatin, cuma 2 volume. Selanjutnya Another. Ini seperti yang kalian lihat masih terbungkus, jadi belum saya baca. Ini juga udah tamat di Indonesia, cuma sampai volume 4 ya. No comment lagi karena saya belum baca. Lalu ada Dead Moon Dead Play. Ini juga belum saya baca, masih tersegel. Sejauh ini baru 2 volume kalau nggak salah. Cuma saya suka aja liatnya sih, gede dan tebal ya. Saya suka kalau lihat komik tebal dan besar gini. Kayak pos gitu liatnya. Oke, selanjutnya ada Final Fantasy Lost Stranger. Ini gak belum saya baca. Sejauh ini di Indonesia baru ada 2 volume. Kalau Final Fantasy mungkin rata-rata kita udah tahu ya, cuman saya cuma taunya yang game dulu sih. Itu pun saya nggak pernah mainin. Makanya ini saya nggak tahu sama sekali apa-apa isinya ya. Selanjutnya ada God Henteru The Silence Corona 2020. Ini komik side story ya dari God Henteru. Ini tipis banget, tapi sebenarnya ini book paper ya, walaupun tipis. Yang bikin tipis ya karena halamannya sedikit, 100-an doang. Cuman ini tetap book paper, jadi ya kayak gitu deh.
Ini membahas tentang kasus corona ya. Jadi ini lumayan baru, tahun 2020 kalau nggak salah terbitnya di Jepang. Untuk one shot ini lumayan menarik sih. Langsung selesai ya. Cuma sayang agak pendek karena cuma 100 halaman ceritanya. Selanjutnya ada Honda Are You Alive. Ini udah tamat juga di Indonesia sampai volume 3 doang. Ini belum saya baca sama sekali juga. Entah kenapa kalau dari panel-panelnya kayak panel 4 panel gini ya, kayak apa, cerita yang selesai satu-satu begini. Saya belum baca sama sekali sih, jadi nggak tahu ceritanya. Selanjutnya ada Interview with Monster Girls. Ini saya lumayan suka, lumayan unik ya ceritanya. Tentang anak-anak demi-human atau setengah manusia, setengah demi lah. Demi itu apa ya? Bisa disebut iblis atau jin ya. Yang bersekolah di suatu tempat dan ya mereka bersekolah seperti layaknya manusia biasa. Yang jadi tokoh utamanya di sini kayaknya yang guru cowoknya ya. Ini dia iblis-iblisnya yang muncul di episode lagi di volume ini. Dari gambarnya saya udah kelihatan unik ya. Kalau mau tahu jenis iblisnya ya silakan dibaca komiknya. Lalu selanjutnya ada Junji Ito Junji Best of Best. Ini salah satu komik yang terbitan paling bagus menurut saya waktu itu. Udah pakai jaket, kertasnya ada halaman warnanya, tebal lagi. Kayak gini enak banget dilihat. Walaupun harganya agak mahal tapi ya sesuai dengan apa, kualitasnya lah. Jadi puas juga sih. Lalu ada I've been killing slimes for 300 years and max out my level. Komik dengan salah satu komik dengan judul terpanjang ya yang saya punya. Ceritanya tentang RPG gitu ya. Seorang manusia yang masuk ke dunia RPG. Ya mungkin bisa disebut isekai kali ya. Ceritanya lumayan unik sih. Dan lumayan ringan juga menurut saya. Enak dibaca kalau lagi santai-santai aja. Kalau di volume 1 ini konfliknya nggak terlalu banyak. Saya baru baca satu volume sih, jadi belum tahu lanjutannya. Sejauh ini Indonesia udah sampai volume 4 kalau nggak salah. Lumayan cepat sih terbitnya. Selanjutnya ada Jujutsu Kaisen. Saya rasa kalau penggemar manga rata-rata tahu ini ya. Ini hype-nya heboh banget. Bukan cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia juga. Jadi ya penjelasan apa ya yang perlu saya tambahkan. Pokoknya cerita tentang ini semacam shaman ya, atau semacam apa ya kalau di Indonesia. Jelek sih sebutannya, tapi di sini namanya dukun. Semacam itu, mereka mempunyai kekuatan-kekuatan dan tokoh utamanya ini dalam tubuhnya ada salah satu monster yang paling kuat kalau nggak salah, namanya Sukuna. Sejauh ini saya baru baca sampai 3 volume sih. Di Indonesia sendiri udah terbit sampai volume 5 ya. Jadi lumayan lancar sih terbitnya ini. Karena ya memang judul populer jadi wajar. Selanjutnya ada Kanojo Okarishimasu. Ini tentang cerita romance komedi ya. Cuman sedikit dewasa sih ceritanya dibandingkan romance komedi pada umumnya. Makanya masuk level comics. Walaupun ini udah saya baca ya sampai yang terbaru Indonesia volume 5. Cuman karena yang volume 1 dulu saya beli itu versi yang paling pertama yang gak ada spine-nya, gak ada apa, nomor volumenya di spine, jadi saya beli ulang. Makanya masih segel. Ini salah satu tokoh utama yang paling saya benci. Saya gak suka tokoh utamanya, sifatnya mesum, tidak berpendirian, pengecut.
nggak ada bagusnya. Ini juga udah sampai volume 5 ya, lumayan lancar juga di Indonesia. Selanjutnya ada Mao. Ini Mao ini karangan dari Rumiko Takahashi, pengarangnya Inuyasha dan Master Maison Ikkoku ya, atau Ranma 1,5 juga. 1/2 atau 1,5 baca sih, Ranma setengah. Jadi kalau kalian merasa familiar dengan gambarnya ya wajar, karena stylenya nggak berubah-ubah dari dulu ya, Rumiko Takahashi, begitu-begitu aja. Di Indonesia ini udah sampai volume 3 ya sejauh ini, di Mao ini. Saya baru baca sampai volume 1-nya. Dan kalau saya cuma baca volume 1-nya sejauh ini belum tertarik sama sekali. Belum merasa tertarik dengan ceritanya ya. Saya nggak tahu kalau kedepannya bakal berubah. Oke, selanjutnya ada Mujirushi. Ini karangan Naoki Urasawa, pengarangnya Monster dan Credit Story Boys. Ini sebenarnya terbitnya Desember 2020 sih. Cuman karena ini nggak masuk di video saya yang tahun lalu itu, yang 2020, jadi saya masukin di tahun 2021 aja. Karena ini salah satu komik dengan cetakan terbaik juga menurut saya. Besar, halamannya tebal, dan cetakannya bagus, nggak kalah dari versi Inggrisnya. Kalau versi Jepangnya saya nggak tahu karena saya nggak punya. Cuman kebetulan saya punya yang versi Inggris, jadi saya bandingkan ya saya sama versi Inggrisnya. Dan apa ya? Udah deh, kalau ceritanya tipikal cerita Naoki Urasawa ya, bagus dan penuh misteri. Jadi kalau kalian mau coba-coba tahu ceritanya bagaimana cara penyampaian cerita dari Naoki Urasawa, untuk mencoba-coba mending beli ini aja, kan ini one shot jadi langsung tamat ya. Dan kalau suka mungkin bisa merambat ke lain kayak Monster, 20th Century Boys, Pluto, atau Master Keaton, Asadora, pokoknya banyak judulnya Naoki Urasawa ya. Kalau Indonesia sih cuman ada 20th Century Boys, Monster, sama Pluto ya. Cuman semuanya udah susah banget didapat karena udah lama dan langka. Jadi mungkin kalau kalian cari bakal mahal banget ya di marketplace. Oke. Selanjutnya adalah My Name is A. Ini udah tamat belum sih? Yang sekarang terakhir ini volume 3 sih. Saya lupa sih udah tamat atau belum, karena saya belum baca sama sekali, jadi nggak tahu deh. Kemungkinan besar udah tamat sih, lupa juga saya. Ya kan nggak tahu cerita tentang apa ini, belum saya baca sama sekali. Cuman kayaknya ceritanya latarnya di sekolah ya, dan kayaknya ada pembunuhan. Selanjutnya adalah QID If. Ini lanjutan dari QID yang biasa mungkin ya. Saya nggak punya sih QID yang biasa, karena udah lama dan susah dapat. Dan walaupun ada, banyak banget volumenya, jadi kalau mau kumpulin kayak males ya. Tapi katanya orang sih bisa dibaca ini tanpa baca QID yang sebelumnya, jadi saya mending langsung beli yang QID If ini aja, karena kebetulan juga book paper ya, jadi lumayan enak dibaca. Ini tentang detektif ya kalau nggak salah, detektif anak sekolahan. Ya saya cuma tahu itunya sih, karena belum baca sama sekali, jadi nggak ada info lanjut lagi. Sejauh ini udah sampai volume 3 kalau nggak salah di Indonesia. Kalau bukan 3 sih 4, kurang tahu juga, lupa. Selanjutnya ada Radian. Ini bukan manga Jepang ya, ini manga Perancis. Lumayan unik sih, saya baru pertama kali dapat manga Perancis. Sejauh ini di Indonesia baru sampai volume 2. Sebenarnya volume 3-nya waktu itu katanya udah mau terbit, tapi nggak jadi, entah kenapa. Jadi sampai sekarang masih volume 2 ya, agak lambat banget ini. Tapi bagusnya ini volume 1-nya ada banyak halaman warnanya.
dan mantap banget. Halaman warnanya pakai kertas apa nih, glossy, bukan kertas paper art ya. Yup. Harganya tetap 40. Beda sama ada satu komik yang halaman warnanya 4 tapi harganya mahal banget. Nggak tahu apa, silakan ditebak aja judulnya. Lalu ada Revenge Club. Ini sampai volume 3 tamat kalau nggak salah. Udah tamat sekarang. Ini tentang, kalau nggak salah sih tentang bom-bom. Meledak bom di suatu sekolah ya. Karena saya kayaknya pernah lihat reviewnya sedikit di Twitter. Saya sendiri belum baca sih, karena ini masih segel. Saya belum baca sama sekali. Soalnya masih banyak banget daftar buku komik yang lagi saya baca. Jadi pusing juga sih. Banyak banget buku yang belum saya baca. Saya sekedar ngumpulin aja dulu. Lalu ada ReZero Chapter 2 Volume 1. Sekarang di Indonesia yang terbaru itu terakhir itu volume 4 ya. Dan volume 5-nya bakal terbit Februari. Dan itu katanya volume terakhir. Jadi nanti udah tamat. Saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Cuman tergoda beli karena bukunya tebel ya. Katanya sih ini adaptasi novel ya. Ini ada beberapa potongan novel di sini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Shaman King. Ini salah satu komik favorit saya dulu. Dan dulu belum sempat koleksi komiknya yang reguler. Makanya saya senang banget pas keluar yang versi complete editionnya. Sebenarnya dulu karena nggak ada info apa-apa, saya mau koleksi yang bahasa Inggris ya, yang 3-in-1. Tapi begitu keluar yang versi Indonesia yang 2-in-1 ini, yang bahasa Inggris langsung saya jual. Karena ini udah bagus banget anunya, kualitasnya. 2-in-1 ya, terus ada jaketnya. Terus halaman berwarnanya banyak. Pokoknya no apa ya, tidak ada komplain. Saya puas banget sama kualitasnya. Harganya pun masuk akal ya, 75.000. Kalau komik Indonesia begini semua kualitasnya mantap. Selanjutnya ada Xiaomi-chan. Ini komik dari Kazuo Inoue yang bikin Midori Days dan Love College ya. Jadi ceritanya, kalau kalian memang penggemarnya Kazuo Inoue komiknya, ini pasti kalian suka juga. Karena ceritanya betul-betul tipikal cara penceritaan Kazuo Inoue ya. Cuman mungkin dari dulu memang udah agak dewasa sih cerita komik-komiknya Kazuo Inoue itu agak dewasa. Cuman karena dulu mungkin belum terlalu ketat ya, makanya Midori Days itu masuknya di komik biasa, bukan di level. Cuman komiknya yang Love and College itu masuk komik dewasa karena memang ceritanya udah agak dewasa. Yang ini juga sih, lucu-lucunya banyak yang lucu dewasa ya, makanya masuk di level comics. Ini sampai 5 volume aja dan sekarang udah sampai volume 4. Februari katanya juga volume 5-nya, jadi bakal tamat bulan depan ya. Selanjutnya ada Teasing Master Takagi. Ini ceritanya slice of life ya, jadi ringan. Cocok dibaca pas santai-santai aja, karena nggak ada konflik yang berarti ya. Cuma keseharian dua orang ini aja. Sejauh ini di Indonesia udah sampai volume 4 kalau nggak salah. Nggak terlalu lambat, tapi nggak terlalu cepat juga sih terbitnya. Yang saya suka dari komik ini covernya ya, enak. Covernya kayak nyambung ini. Bagus backgroundnya. Lalu ada Dead Summer 1959. Ini cerita time slip ya. Jadi ceritanya ini tokoh utamanya kembali ke masa lalu, ke 60 tahun yang lalu kalau nggak salah.
dan ketemu kakeknya yang masih muda. Dan dia bermain baseball di masa lalu itu. Ini kalau nggak salah cuma 3 volume, jadi sekarang udah 2 volume ya. Jadi volume yang selanjutnya katanya Februari juga. Itu volume terakhirnya, jadi nanti bakal tamat. Sepertinya banyak komik yang tamat ya di Februari. Oke, selanjutnya ada The Apothecary Diaries. Ini belum saya baca juga sama sekali, tapi kalau dari ceritanya kayaknya ini tentang apa ya? Tentang ya apoteker tapi di masa kerajaan kayaknya. Sejauh ini Indonesia udah sampai volume 4 ya. Kata orang ini sih berdasarkan novel, dan ini ada versi lainnya juga yang diterbitkan oleh Lex. Cuman saya belum pernah baca satunya. Saya cuma pilih yang ini karena ini yang book paper ya. Yang satunya lagi saya nggak tahu book paper atau kertas koran. Saya belum nemu juga sih. Cuman yang satu itu beda penulis aja sih katanya. Yang sama ya sumbernya dari novel itu. Selanjutnya ada Wanted. Ini udah pernah saya review ya di salah satu video saya. Ini one shot dari komik Eiichiro Oda, pengarang One Piece. Jadi ini kumpulan beberapa cerita dari Eiichiro Oda sebelum buat One Piece ya. Dan salah satunya ada semacam apa? Cerita original sebelum One Piece terbentuk ya. Udah ada Luffy sih, cuman ceritanya masih agak beda dari One Piece yang sekarang kita tahu. Kalau kalian penggemar Eiichiro Oda, mungkin ini bagus ya untuk dikoleksi. Dan ini dulu udah pernah terbit dulu ya. Yang cuman masih book paper, masih kertas koran. Sekarang diterbitkan lagi dengan book paper, lebih tebal, dan warnanya juga udah sama dengan tankobon ya. Kalau yang dulu warnanya agak beda sama tankobonnya. Oke, dan selanjutnya yang terakhir adalah Wotakoi. Ini cerita tentang sepasang wota ya, yang pacaran. Ini penggemar komik-komik apa ya? Komik Yuri kalau nggak salah. Yuri itu komik yang tokoh utamanya cowok sama cowok bagus saling suka ya. Sedangkan ini otaku game. Jadi walaupun sesama otaku tapi mereka beda genre ya. Komik ini banyak banget istilah-istilah otaku, jadi mungkin sulit untuk dipahami kalau nggak ada teks tambahannya. Makanya di belakangnya ada di belakang komik ini, di bagian halaman-halaman belakang ada semacam halaman tambahan yang menunjukkan arti dari istilah-istilah yang ada di komik ini. Ini udah sampai volume 3 di Indonesia. Volume 4-nya Februari terbit kalau nggak salah. Ini di Jepang tamatnya kalau nggak salah sih volume 11 kalau nggak salah. Jadi ya bisa 2-3 tahun lah tamat di Indonesia. Ya, itu dia semua komiknya terbitan 2021 ya. Kecuali Mujirushi terbitan 2022. Sekarang saya bagi dua komiknya, mana yang sudah saya baca, mana yang belum ya. Kita pilah dulu. Oke, yang pertama itu tadi ini belum saya baca. Yang belum saya baca saya taruh di sini ya. Ini belum saya baca. Ini udah. Lalu ini hitungannya udah sih ya, karena udah hampir selesai saya baca. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini udah. Belum. Udah. Ini udah. Sudah. 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 Ketinggian situ, jadi kita kasih 11 di sini. Ini juga udah. Lalu ini belum. Ini belum. Ini belum. 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 Ini udah. Udah. Ini sudah.
Ini sudah, ini belum, ini sudah, dan yang terakhir juga ini sudah. Jadi ya, kalau kita lihat baik-baik ya, coba. Yang saya sudah baca sekitar 65% lah. Sisanya 30% belum saya baca. Jadi yang belum saya baca ini saya singkirin dulu ya dari rekomendasi, karena saya nggak tahu sama sekali, makanya nggak bisa kasih rekomendasi. Jadi saya bakal pilih rekomendasi saya dari komik-komik yang ini, top 5 komik rekomendasi saya. Nah, kita singkirkan dulu ini ya. Oke, komik rekomendasi saya yang pertama dari 5 komik itu adalah ini, Jujutsu Kaisen. Ceritanya unik ya, yang tentang shaman gitu, lalu kekuatan-kekuatan juga unik. Walaupun kadang saya masih agak bingung sih dengan sistem kekuatannya, tapi saya suka sama karakter-karakternya. Terutama sampai yang udah saya baca volume 3 itu, yang paling suka tentu saja Gojo, sang gurunya. Action-actionnya juga keren ini. Jadi saya ngerti sih kenapa ini bisa jadi populer sekarang. Ditambah lagi sama dorongan animenya ya, jadi semakin populer. Dan kata orang sih mulai dari volume 5 ke atas nanti mulai menarik ya. Jadi saya nggak sabar untuk baca lanjutannya. Karena ya sejauh ini saya baca volume 3, alur ceritanya masih agak lambat. Belum menuju kayak intinya ya. Jadi rekomendasi pertama saya adalah Jujutsu Kaisen ini. Di Indonesia udah sampai volume 5 ya. Jadi katanya sih nanti ada filmnya juga mau terbit lagi, mau tayang di Indonesia, yang Jujutsu 0. Jadi mungkin kalau saya udah ngejar ceritanya sampai sebelum filmnya tayang, mungkin bakal saya tonton juga di bioskop ya. Oke, kita sini. Selanjutnya ini Xiaomi-chan. Saya memang penggemarnya Kazuro Inoue sih, ceritanya saya suka dan sangat cocok dengan selera humor saya. Makanya pas baca Xiaomi-chan ini unik banget ceritanya, saya suka. Oh, saya belum ceritain tadi ya, ini ceritanya tentang apa. Ini tentang seorang Yakuza, bos Yakuza ya, kakek-kakek yang diincar oleh berbagai orang ya, karena kalau nggak salah konfliknya karena apa ya, karena dia ketua yang baru naik gitu, jadi banyak orang yang incar dia. Makanya sekretarisnya, semacam tangan kanannya itu, menyuruh dia untuk bersembunyi dan menyuruh dia untuk operasi plastik supaya orang dia nggak bakal dikenalin ya, makanya nggak bakal ditargetkan sama orang. Dan setelah operasi plastik dia jadi cewek kayak gini. Cewek SMP. Ya operasi plastiknya agak absurd ya. Karena bisa ngubah kakek besar jadi cewek kecil kayak gini. Nah lucunya itu di situ ya, dimana dia ini di operasi plastik menjadi persis seperti seorang idol cewek. Makanya jadi banyak yang suka, terutama laki-laki remaja ya. Disitulah lucunya ya, dimana banyak orang suka sama dia, dan kalau ada yang gangguin, ya seperti kita tahu dia bos Yakuza jadi kuat banget. Jadi disitulah letak komedinya saya rasa, yang bikin saya suka. Dan karena ini cuma 5 volume juga, jadi enak banget diikutin ya, singkat. Apalagi bulan depan udah terbit volume terakhirnya. Jadi yang mau baca langsung sekaligus bisa langsung beli 5 volume nanti ya, bulan depannya. Jadi ini komik rekomendasi saya yang kedua. Lalu ada Mujirushi. Ya, ini karangan Naoki Urasawa, jadi saya nggak banyak komentar. Saya suka banget sama Naoki Urasawa, makanya saya koleksi semua komik-komiknya. Yang saya koleksi yang versi Inggrisnya sih, karena versi Indonesianya banyak yang kurang ya. Dan sejauh ini belum ada komik Naoki Urasawa yang mengecewakan menurut saya. Jadi ini juga termasuk yang saya suka. Ditambah lagi kualitas bukunya yang bagus, besar dan tebal ya. Itu juga menambah pengalaman baca menjadi lebih menyenangkan.
Jadi ya, saya pilih ini sebagai komik rekomendasi saya yang ketiga. Mujirushi. Yang keempat, Ito Junji Best of Best. Ito Junji ini kan spesialis horror ya. Dan sebenarnya kalau di versi Inggris itu dia udah banyak banget ceritanya, komiknya. Cuman karena apa ya? Karena udah terlalu banyak jadi kayak saya malas mulai ngumpulin, udah ketinggalan banget. Dan kabar bagusnya mulai tahun ini kayaknya bakal banyak komik Junji itu yang bakal diterbitkan di Indonesia ya. Sejauh ini sih yang saya tahu baru 2, yaitu Gyo dan ini Junji Ito Best of Best yang resmi ya. Jadi saya nunggu banget karena saya suka dengan komik cerita horornya Junji Ito. Sebenarnya di Indonesia ada sih Uzumaki, cuman saya nggak tahu itu versi bajakan atau versi resmi, kurang tahu. Cuman yang tahun ini yang bakal terbit, kalau nggak salah itu dari MNC ada Uzumaki dan Tomie, dan dari Alex. Kalau yang dari Alex ini saya belum tahu pasti sih, soalnya belum ada kepastian juga, kayak Diary kalau nggak salah. Jadi saya harap banyak ya komik Junji Ito yang bakal terbit di Indonesia, supaya saya nggak perlu beli yang versi Inggris. Apalagi kalau kualitasnya kayak begini, saya bakal suka banget. Yang besar, tebal, dan pakai jaket ya. Jadi ya, ini komik rekomendasi saya yang keempat ya. Dan komik rekomendasi saya yang kelima adalah sudah pasti Shaman King. Komik favorit saya dulu waktu masih kecil. Dan nanti yang terbit ini complete edition yang kalau yang versi dulu itu ada 32 volume, sedangkan yang ini ada 35 volume. Jadi ada 3 volume tambahan sebagai true endingnya ya. Ya kita coba buka ini untuk memperlihatkan kualitasnya. Kenapa ini jadi komik dari semua 5 ini paling saya rekomendasikan ya. Rekomendasi saya paling pertama. Selain ceritanya yang memang bagus, kualitasnya juga luar biasa ya. Ini udah pernah saya review sih di video saya sebelumnya yang Shaman King ya. Cuman tetap aja saya suka. Kualitasnya memuaskan banget ya. Sejauh ini Indonesia udah sampai volume 2. Volume 3-nya bakal terbit bulan Maret kalau nggak salah, kalau sesuai jadwal. Ini 2-in-1 ya, dalam satu komik ada 2 volume. Ini cover seharusnya volume pertama, ini covernya volume kedua. Cuman dijadiin kayak gini, yang satu cover luar dan satu cover dalam. Tapi saya suka dengan cara yang kayak begini ya, jadi nggak ada cover yang kebuang, dan itu sangat bagus menurut saya. Jadi ya, ini komik rekomendasi saya yang kelima. Ya, ini dia 5 komik rekomendasi saya ya untuk tahun 2021 yang sudah saya baca. Jadi terbatas dari yang sudah saya baca aja. Yang belum saya baca kayak tadi yang saya sebutkan itu, saya belum bisa kasih masuk karena ya nggak mungkin saya kasih rekomendasi kalau saya belum baca kan. Jadi untuk sejauh ini aja dulu 5. Jadi kalau kalian mau baca silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, karena belum tentu komik yang saya suka itu kalian bakal suka juga ya. Ini semua tergantung selera juga. Jadi ya itu dia komik video tentang komik-komik yang terbit pada tahun 2021. Ya walaupun saya terlambat sih, ini udah tahun 2022. Cuman ya daripada nggak bikin sama sekali ya, lebih baik terlambat. Untuk video-video selanjutnya mungkin saya bakal buat review. Kebetulan minggu depan udah terbit Kaiju number 8 ya. Mungkin bakal saya bikin review nanti, sekaligus perbandingan dengan versi Inggris dan versi Jepangnya, karena saya punya semua kebetulan ya. Lalu ada Kingdom juga yang mau saya review, sama mungkin sama Planetes dan Promised Neverland ya. Itu komik-komik yang bakal saya review mungkin yang selanjutnya. Jadi tunggu saya di videonya di channel ini. Oke, dan terima kasih telah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.